pemirsa, kembali lagi di Suara Rebahan. Suara Perubahan. Dan kita sudah kehadiran teman-teman nelayan dari teman-teman Aliansi Nelayan Indonesia dan juga teman-teman nelayan Muara Angke dan nelayan Muara Baru. Ini kita kasih kesempatan untuk bapak-bapak di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada bapak-bapak narasumber kita 3 orang di depan. Bercerita juga boleh. Mau bercerita boleh, memberi tanggapan boleh. Silakan dari nelayan Aliansi Nelayan Indonesia mungkin. Oke, silakan Pak. Mungkin kasih tahu namanya juga Pak ya. Nama, kemudian nama aja. Selamat malam Pak. Saya Pak Rusdi dari Muara Angke. Kebetulan saya dari Gerbang Tani Nelayan sekaligus putra dari nelayan Muara Angke. Saya akan menceritakan sedikit permasalahan. Sebetulnya bukan sedikit, banyak permasalahan tentang nelayan di wilayah Muara Angke khususnya. Pertama, kami sebagai nelayan Muara Angke, kebetulan tempat tinggal saya di pesisir pantai Pak. Pinggir laut banget Pak, orang pinggir, makanya kulitnya agak kusam. Jadi pertama nelayan kalau berangkat Pak, itu satu keluhannya masalah BBM Pak. Di samping BBM kami berangkat, untuk beli BBM aja itu apa yang dibicarakan oleh Bapak, siapa Pak, maaf yang di tengah, harus ada surat Pak. Betul Pak. Itu BBM di Muara Angke kami ini sangat kesulitan Pak. Bahkan harganya juga di pom bensin sering kehabisan. Makanya kami kadang-kadang beli daripada pedagang-pedagang yang sudah beli pakai dirijen. Nah oleh karenanya harganya beda dengan pom bensin. Jadi mahal gitu ya? Agak mahal ya, Bu. lebih mahal. Nah setelah kami melaut datang ke darat, harga ikan pun tidak stabil. Oleh karenanya saya mewakili dari pesisir nelayan Muara Angke melalui dari saya anggota Gerbang Tani ingin menyampaikan, mudah-mudahan didengar oleh bapak-bapak yang ada di sini sekaligus dari pemerintah. Tolong Pak, masyarakat nelayan kami sebagai warga pesisir sangat membutuhkan bantuan agar BBM ini distabilkan dan harga nelayan ikan, nelayan tangkap kayak saya ini nelayan tangkap Pak. Nelayan ada tiga kategori Pak. Apa yang dibicarakan tadi oleh Bapak, pertama nelayan tangkap. Nelayan tangkap itu saya jelaskan ketika kami berangkat bawa perahu ke laut itu namanya nelayan tangkap Pak. Nah ada lagi nelayan pedagang. Nelayan pedagang itu dari yang nampung ikan Pak. Ya itu Pak. Nah juragan beda lagi yang dibicarakan Bapak, itu juragan kapalnya yang banyak ya. Jadi saya mohon kepada Bapak, tolonglah perhatikan masyarakat nelayan. Karena nenek moyang kita ini seorang pelaut. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rusdi. Terima kasih banyak. Langsung boleh kali ya dijawab gitu. boleh. Lagi-lagi emang paling banyak keluarnya itu soal BBM, solar gitu. Solar BBM subsidi dan- yang harusnya menurut undang-undang mereka dapat akses dengan mudah. Betul. Kenapa sih harus pakai surat-surat gitu sih? Ya surat Nggak itu bisa diperlukan dipermudah. untuk supaya tepat sasaran. Kan tadi kita kritik banyak yang BBM bersubsidi disalurkan tidak tepat sasaran. Karena apa? Ya kalau memang subsidi itu lewat komoditas itu lebih banyak diselewengkan memang. Oke. Makanya lebih tepat lagi. Ini ada usulan nih Pak lagi digodok. Mungkin subsidinya nggak usah per komoditas begitu, tapi langsung aja pakai kayak angpo policy gitu. Jadi Anda nelayan yang benar-benar nelayan kecil tradisional, maka namanya tercatat benar, ya kan dicek semuanya ini supaya bisa dipertanggungjawabkan. Maka kasih uang aja, kasih aja uang berapa kebutuhannya begitu. Jadi kalau pakai komoditas itu nanti dipermainkan Pak. Pasti kan mata rantainya terus kemudian ada tengkulak, ada yang nampung pakai jerigen, dijual orang lain, ada oknum-oknum lagi yang mainkan. Kan gitu, itu yang terjadi sampai sekarang. Jadi memang catatan penting. Terima kasih Pak, ini kami sampaikan Pak. Lalu yang berikutnya tadi permasalahannya itu yang stabilitas harga ikan. Jadi Iya. kayak sudah tangkap capek-capek, datang ternyata harga ikan turun. Itu bagaimana tuh Pak? Ya iya. Iya agak turun ya. Udah BBM-nya nombok gitu ya. Perbekalan banyak nih Pak ya. Iya iya. Pas datang harganya Harganya turun. Nah itu Waduh. bagaimana Iya. cara kita untuk Itu. menstabilkan Iya. harga ikan ini? Jadi begini, apa namanya, problem di kita ini menyangkut mindset dari kebiasaan tradisi lama. Dari umumnya, maaf Pak, pencari ikan di perikanan tangkap ya, itu adalah mazhabnya atau ideologinya itu nangkap ikan sebanyak-banyaknya kan begitu. Iya kan? Nggak mikir lagi nih keberlangsungannya kayak apa. Ya kan? Terus kemudian juga problemnya sementara ikannya makin susah, makin kecil-kecil, ya beratnya. Kemudian dapatnya juga makin jauh kan begitu.
Nah untuk itu Pak Menteri Kelautan Perikanan, lagi-lagi Pak Sakti Wahyu Trenggono punya kebijakan yang baru, dia disiapkan. Ini insya Allah mau berlakunya nanti Januari yang akan datang Pak. Yaitu kebijakan penangkapan ikan secara terukur atau PIT berbasis kuota. Oke. Jadi lebih sustain juga gitu ya untuk ekosistem laut ya. Ini nanti kebijakan yang harus membuat happy nelayan kecil. Kayak Bapak tadi Pak, itu nanti selama ini kan diributkan dengan cara ya selama ini kan izin dulu tadi. Belasan izin, begitu banyak. Dan nanti itu disimplifikasi, disederhanakan. Kontrolnya bukan di input di awal berupa izin-izin itu yang bayarnya ratusan juta segala macam kan. Tapi ke depan adalah output kontrol, yaitu Anda nangkap ikan dulu, tangkapannya berapa, baru nanti ditimbang, baru dipotong untuk negara. Nah, Pak, itu tadi penangkapan berbasis kuota tadi yang Bapak bilang. ya. Itu bisa memecahkan masalah stabilitas harga ikan tadi. Iya, diantaranya begitu. Dengan begitu kan nanti ikan diambil kan dibatasi jumlahnya. Iklannya enggak terus kita maruk seperti selama ini. Kan dengan mazhab perizinan, asal Anda bayar izin ratusan juta, Anda bisa melayar, nangkap ikan, kemudian berapapun itu dapatnya itu rezeki Anda. Oke. Ya kan kadang-kadang nggak didaftarkan, nggak dilaporkan kepada negara. Ya kan? Jadi jumlahnya kapal tidak mencerminkan jumlah hasil tangkapan selama ini. Banyak logbook yang diselewengkan dan seterusnya. Jadi ini sekarang ke depan dengan teknologi pakai IT yang canggih Pak, itu nanti ke depan ada kan happy nelayan kecil tuh izin kalau memang kecil beneran, ada nelayan kecil yang cuma 5 GT nggak usah bayar izinnya. Dari dulu nggak ada bayar-bayar lagi. Ya kan untuk yang di bawah 30 GT itu dapat subsidi gitu loh. Ini kayaknya sih penjelasannya gitu ya. Langkah-langkah ke depannya tuh kayaknya kita denger tuh indah gitu. Kita ikut berbunga-bunga. Ya, gitu. Tapi realisasinya tuh harus indah dulu. Realisasinya gimana Mas Dani? Bisa nggak kira-kira nih? Harus indah dulu. Indahnya itu dari zaman dulu tapi ceritanya Indah-indah doang. mulu tapi nggak Dulu belum ada. Indah gitu loh. Dulu belum ada kayak gini. Ini baru sekarang ini. Realisasinya mungkin nggak Mas Dani? Ya, tadi kan ada 2 soal ya. Yang pertama soal BBM, yang kedua soal harga ya. Ya ini faktual memang di lapangan ya. Lagi-lagi saya mau nyebutkan ya. Misalnya nelayan-nelayan kita ini kan sebagian juga pakai Pertalite ya. Selain pakai solar ya. Nelayan-nelayan kecil apalagi yang mesinnya mesin tempel kan gitu ya. Itu banyak daerah-daerah timur ya, itu pakai mesin tempel. Harga BBM-nya lebih tinggi. Mereka nggak bisa juga beli di SPBU karena SPBU-nya nggak ada gitu ya. Misalnya tadi pagi saya tanya ya berapa harga Pertalite di Ternate? 13.000. Harga resmi kita 10.000 gitu ya. 13.000 mereka harus beli BBM karena belinya di eceran. Ini masuk ke soal harga misalnya ya. Satu, ada ketidakadilan terhadap harga BBM. Ketika dia jual ikan ya di ketika sudah nangkap ikan, itu harga ikannya sudah makin turun dari waktu ke waktu gitu ya. Padahal misalnya ikan tuna ya akhir 2022 itu masih dihargai di atas 50.000 per kilo. Sekarang di lapangan sudah hanya sekitar 40 ribuan saja. Sedangkan harga BBM-nya naik terus. Tapi harga ikannya cenderung turun terus gitu. Nah, pertanyaannya apakah kebijakan penangkapan ikan terukur akan menjawab persoalan itu? Kan gitu pertanyaannya ya. Bisa iya, bisa tidak. Kan gitu Mas Wahyu ya. Kalau itu bisa menjawab persoalan stabilitas harga, saya belum yakin. Kan gitu kira-kira ya kan. Kalau logika yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi bahwa harga ikan itu akan meningkat kalau jumlah volumenya kita batasi ya. Itu kan logika ekonominya kan begitu ya kan. Jadi kebutuhan akan ikan akan semakin tinggi sehingga harga ikan akan meningkat. Nah, sekarang pertanyaannya tadi kalau di bawah 5 GT clear kita. Tidak ada syarat-syarat izin-izin dan lain-lain. Tapi kan banyak juga nelayan yang di atas 5 GT gitu ya, yang harus juga dikenakan. 10 GT ya kalau di Indonesia 5 GT, 10 GT dan lain-lain yang itu juga harus sekarang ada kebijakan ya. Pembayaran ya. PNBP ya. Selama ini izinnya untuk di bawah 30 GT itu diizin pemerintah daerah. Jadi ke depan semua izin dari pusat. Makin susah dong Ternate harus ke Jakarta dong. Teman-teman KKP ini logikanya adalah menurut saya ini terlalu menyederhanakan masalah gitu loh. 5 ke atas sampai 30 yang dulu di provinsi sekarang ditarik ke pusat. Apa pusat mampu? Pertanyaannya.
Bagaimana akses informasi, akses teknologi. Lah sekarang saja di bawah 30 gross ton, teman-teman di kabupaten, kota, dan provinsi itu kadang teman-teman di bawah nelayan kecil kita masih mengeluh. Apalagi nanti dibawa ke pusat. Seperti itu problemnya. Teman-teman ini kan belum merasakan ini, teman-teman di KKP ini, gitu loh. Berarti Mas Wahyu. Ya harus mampu. Harus mampu. Kalau gitu kita dengar satu lagi ya. Mumpung waktunya masih cukup nih, jadi kita masih bisa Kebanyakan, masih ada satu curcol lagi. banyak nelayan yang memang isinya urus di daerah. Karena satu supaya dianggap di bawah 30 GT. Kadang-kadang markdown. Angkanya sebenarnya di atas 30, ngakunya di bawah 30 GT. Supaya dapat solar subsidi. Kedua supaya lebih mudah. Silakan. Satu dulu lah, satu lagi boleh nih. Iya. Yang ingin bercerita dan Silakan Pak. dari Aliansi Nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dari Gerbang Tani Nelayan. Pak Jainal boleh lebih kencang suaranya ya. Ya, nama saya Ahmad Zainal Abidin. Saya dari Gerbang Tani Nelayan. Yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana caranya supaya nelayan itu cinta pada pekerjaannya? Karena begini Pak, yang saya alami setiap nelayan Pak yang berangkat ke Merauke atau di timur 10 bulan sekali. Setiap dia kembali pulang kampung nggak pernah balik lagi dan nggak pernah menjadi nelayan lagi Pak. Itu yang saya heran, kenapa? Oke. Satu itu pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya para nelayan ini mencintai pekerjaan itu menjadi nelayan? Dimengerti. Ya, baik. Dimengerti Pak. Baik, Pak Jainal, terima terima kasih kasih ya. Ini dia. Ini tadi juga sempat kita bahas ya, Dur. Di situ aja Pak Zainal. Di awal-awal nggak apa-apa, biar di situ aja. Terima kasih Pak Jainal. Karena juga banyak nelayan yang profesinya nelayan itu nggak ingin anaknya atau nggak ada penerusnya gitu loh untuk menjadi nelayan, karena kayaknya miserable banget ya hidupnya mungkin ya. karena pelaut lapas tadi lapas cinta mungkin. Mungkin jadi tidak susah untuk saat cinta terus dengan Terlalu nelayan. banyak gitu. problem kesejahteraan, iya nggak sih, Mas Riono? Ya, jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa perikanan PIT ini ya menjadi salah satu solusi. Coba adalah sekarang prinsipnya teman-teman nelayan mau kecil, mau sedang, mau menengah itu adalah warga negara Republik Indonesia yang harus kita dukung mereka ya. Posisinya kalau kita mau menerapkan PIT sekarang ini, saya melihat teman-teman KKP ini lagi ngejar PNBP. Gitu loh. Ya, tahun ini ditarget 1,2 triliun. Sekarang baru tercapai 200 miliar. 141. Dikit lah, sedikit lah. Dari 241. Gimana mau mencapai 1,2 triliun di akhir tahun, waktunya tinggal 3 bulan? Nggak mungkin bisa. Menurut saya ya, pengalaman teman-teman di lapangan, sekarang ini izin teman-teman yang 5-30 ditarik ke pusat. Ya kan, ini belum dipraktekin loh. Ini nanti mau 2024. Susahnya seperti apa? Kita setujunya begini, kontribusi ke negara itu harus. Kita nelayan punya kontribusi suruh bayar pajak, oke, nggak ada masalah, ya kan? Tetapi masa transisi pasca COVID, sekarang ada kebijakan baru, pemerintah sedang nyari uang, itu berilah nafas kepada teman-teman nelayan kecil, nelayan sedang, dan nelayan besar. Ini yang kita harapkan. Gitu. Sehingga saya bermimpi dulu awal-awal Pak Sakti menjabat itu, rilis saya sampaikan, KKP menjadi rumah bagi nelayan. Dengerinlah suara teman-teman nelayan, ngopi-ngopi, apalah harapan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka. Karena sesungguhnya kalau itu bisa terjadi, maka kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh KKP itu akan bisa saling mengisi ya, begitu. Gitu, kan ya. Sekarang misalkan PIT, teman-teman ada sebagian yang keras menolak. Kan kenapa? Jadi nggak nemu Jadi gitu nggak ketemu gitu loh. Ini gimana tuh Mas Wahyu, ternyata nggak ketemu kebijakannya, tapi boleh dijawab nanti. Kita tahan dulu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di mana Dur? Tetap di Suara Roboan, Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.